rekan-rekan ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Dan salah satu divisi ASKRI adalah ASKRI News. ASKRI News, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saudara, masih rame ini ya, masih kuat di benak kita, yaitu tentang strike men-strike. Ya, strike men-strike. Maksudnya apa ini? Sebentar saya tampilkan dulu. Ya, strike men-strike. Nah, ini sebetulnya juga cerita lama, saudara ya. Dalam dunia per-YouTubean itu ada strike men-strike gitu ya. Terutama sekuler itu. Kalau dunia sekuler itu begitu kena strike, waduh, itu harus ganti royalti itu besar. Bahkan ada yang harus ganti nama channel lah, ada yang diperbaharui dan seterusnya, dan itu sesuatu yang memang membuat stres, saudara. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang menarik, yaitu profesionalisme pelayanan versus bisnis di balik tipuan pelayanan YouTube. Yang dimaksud tipuan pelayanan YouTube itu bukan YouTube-nya yang menipu, tetapi ada orang pelayanan YouTube, tetapi tidak murni. Ada bisnis di balik itulah. Itu kan sebuah tipuan pelayanan. Nah, mana yang benar, mana yang salah? Kita akan kupas sama-sama, saudara ya. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, you are the light of the world. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Kalau terang itu kan harus di atas gunung, di bukit, di gedung gitu ya, sehingga kita tampak kelihatan dan kita bisa menyinari. Ada satu hal yang wajib yang harus kita lakukan, yaitu Matius 28, 19-20. Ini berbicara tentang kewajiban dari gereja apapun di bumi ini. Setuju, saudara ya? Dari gereja apapun. Nah, pokok wajib kita adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yaitu apa yang diperintahkan Tuhan. Ini mau gereja apapun, saudara, penyembah Yesus. Nah, janji Tuhan terhadap siapapun juga, termasuk Kristober yang melakukan ini fokus kepada penginjilan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, saudara ya. Nah, dalam hal ini ada sebuah tantangan dan peluang industri 4.0. Saat ini kita ada di era industri 4.0. Dan saat lagi akan masuk kepada 5.0. Di mana saat ini 4.0 ini segala sesuatu itu automation. Lalu Internet of Thinking, berpikir secara internet dan seterusnya, sistem terintegrasi, lalu juga koneksi semuanya serba digital, internet, penggunaan big data yang luar biasa sampai cloud computing. Intinya adalah, saudara, bahwa dunia informasi, pengetahuan, dan pelayanan saat ini hanya sejauh jempol. So itu sekarang real time, saudara. Demikian juga kita sudah sulit untuk menipu. Saya bukan penipu, tapi saya beritahu artinya, sekarang orang mau menipu itu dalam waktu detik pasti akan ketahuan. Ya, hanya dengan kecanggihan teknologi saja. Ya. Luar biasa nggak? Termasuk pelayanan sekarang kita bisa keliling dunia tanpa keliling dunia. Pelayanan misi itu hanya sejauh jempol saat ini. Nah, YouTube ini adalah sebuah sarana yang Tuhan izinkan tercipta yang luar biasa. Yang katanya ini adalah milik kafir, tetapi orang-orang yang merasa tidak kafir ini juga menggunakan untuk mengkafir-kafirkan yang lain. Kan lucu ya. Tuhan izinkan YouTube tercipta itu untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan amanat agung, kembali ke Matius 28, 19, 20, saudara. Dan jangan lupa, saudara, supaya kita tidak rusak pemikiran kita, AdSense dan monetasi termasuk pendapatan uang itu seyogyanya itu bukan tujuan kalau kita menggunakan YouTube untuk pelayanan. Bukan tujuan, tapi dampak yang tidak perlu kita kejar. Saya tidak munafik, kita butuh duit. Ya, tetapi ingat, bukan tujuan, tapi uang itu sarana. Dan itu adalah
Jangan lupa itu kasih karunia Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah, kemudian saya lanjutkan Saudara sebentar ya. Ya, kemudian saya lanjutkan. Ini, karena itu Saudara, berdirilah ASKRI, Asosiasi Kristoper Indonesia Satu Iman Satu Tujuan. Tujuannya adalah wadah pemersatu YouTuber Kristen interdenominasi yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan kebenaran Alkitab dan menjalankan amanat agung demi kemuliaan Allah yang satu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sebetulnya ASKRI itu kekuatannya luar biasa ya. Ini data Kamis 12 Agustus 2021. Dari sekian banyak, sekarang udah lebih, Saudara, udah 51 lebih anggota Kristober. Kalau ini bisa siaran bareng, sekali siaran, dan di antara member kami itu ada yang 319 ribu subscribe-nya. 250 ada beberapa, Saudara. Kalau siaran bareng, ini hanya ngambil 50% dari 10%, jadi 10% jumlah besarnya, lalu 50%-nya sudah. Kalau ini bisa bareng-bareng, tapi hari ini kita ada sekitar 16 channel ya yang siaran bareng. Kalau keseluruhannya ini baru 44 channel, tapi saat ini ya udah lebih dari 50, Saudara. Itu bisa sekali tayang 72.123. Betapa efektifnya, Saudara ya. Apalagi saat ini ya, baru saja kita bikin survei petisi dengan MKC. Ini 2 minggu yang lalu, sekarang sudah mendekati 25.000 menandatangani petisi bebaskan MKC. Betapa efektifnya. Lalu ASKRI bergerak sedemikian rupa, sebagian dari ASKRI, Saudara, sejak dia bergerak, itu ada menciptakan sampai 11 media asing menerbitkan kasus penganiayaan dan penyiksaan MKC. Luar biasa enggak, Saudara? Dan rekan kami IKIM Eropa, ini Japri jam 3 pagi, hampir jam 3 ya luar biasa, mengatakan amnesti di pihak kita. Luar biasa dampaknya ya, Saudara. Kita tidak kemana-mana, tapi kita ada di mana-mana. Kembali ke topik. Profesionalisme pelayanan versus bisnis di balik pelayanan YouTube. YouTube itu efektif dan efisien. Nah, pertanyaannya dan permasalahannya adalah adanya pro kontra etika. Pro kontra etika dari pelayanan YouTube ini, Saudara. Ada yang saya sebut sempitologia. Ini istilah saya ya, Pak Ega dan Subi. Sempitologia. Orang-orang yang berpikir sempit ini, orang-orang Kristen berpikir sempit ini, saya mengajar di S1, S2, bahkan ada yang pasca sarjana, Saudara. Saya tanya, siapa yang memanfaatkan YouTube? Sedikit. Ada yang lain tidak mau angkat. Kenapa kamu nggak memanfaatkan YouTube? Diem, malu-malu. Saya bilang, dosa ya? Iya. Gitu. Bahkan tergantung otaknya. Ya, ada yang masih berpikir begitu, karena alasannya apa? Bahwa per-YouTubean itu lawannya rohani, itu sekuler. Saudara, saya beritahu, memang bisa jadi suatu hari YouTube bisa saja bubar, itu bisa saja. Tetapi perlu Saudara ketahui, pelayanan digital itu pelayanan kekal, Saudara ya. Selama tidak kita delete atau tidak kena strike, itu sekalipun kita dipakai Tuhan, video-video kita itu masih bisa menginjil. Jadi jangan remehkan. Gitu. Dan orang-orang yang sempitologi itu rasanya kalau nggak lihat ketemu orang langsung nggak puas. Padahal ini efektif. Saat ini, Saudara, ada 16 channel. Dan nanti akan tambah terus luar biasa. Di antara mereka ada yang 300 subscribernya. Luar biasa nggak, Saudara? Ya. Kemudian yang kedua, wah, pelayanan YouTube, monetasi, AdSense cuma cari duit. Jangan munafik lah. Saya juga nggak mau munafik. Siapa nggak butuh duit? Masalahnya itu bukan di duitnya, tetapi cinta akan uang itu loh masalahnya. Ya kan ada uang pelayanan, uang duit pelayanan dan pelayanan untuk duit beda. Pelayanan politik uang dan uang politik itu beda, Saudara ya. Jadi enggak masalah kalau misalkan ada orang yang anti loh. Wah, masa channel pelayanan kok ada iklannya gitu. Saudara, saya beritahu, ketika orang main YouTube,
bayar wifi, bayar data dan lain sebagainya, lalu bayar ke akhirnya membayar untuk pelayanan YouTube ini. Sementara YouTube menggunakan satelit, kemudian mereka dapat iklan dan seterusnya. Nah, lalu mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sementara Anda juga bisa mendapatkan hak itu. Nah, kalau enggak Anda manfaatkan ya, kita kan hanya memperkaya orang-orang sekuler saja. Paham maksudnya saudara ya? Dan itu nggak masalah, kecuali Anda merasa, udah nggak perlu Tuhan bilang, nggak usah. Ya sudah, kalau Tuhan bilang kan ya nggak bisa diutak-atik. Tapi sekali lagi ya, soal itu bukan tujuan. Nah, kemudian yang mengatakan, wah mari subscribe, cari popularitas saja. Saudara, populer itu bukan tujuan. Tetapi perlu, ingat, populer bukan tujuan, tapi itu baik. Semakin banyak subscribe kita, maka sekali ngomong ada ribuan orang yang akan nonton, melihat message kita. Ya, itu dampak bukan tujuan. Jadi nggak masalah ada orang anti populer. Saya tidak bertujuan populer dan itu kelihatan motivasinya. Ya, terkenal nggak terkenal dia santai aja. Saya tidak sempurna, saudara. Tetapi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Tujuan kita mendapatkan subscribe itu supaya efisien pemberitaan Injil. Begitu loh. Jadi bukan cari populer. Kalau orang yang cari popularitas akan kelihatan itu. Lihat aja isi daripada YouTube-nya, konten-kontennya. Paling hanya mau cari viral, trading, hanya sikat sana sini dan seterusnya. Yang dikejar subscribe. Yang dikejar ada AdSense. Ya, itu kelihatan itu. Dan biasanya lebih suka main one man show, lebih suka main sendiri. Karena apa? Oh, kalau bersama-sama wah nanti terbagi dan so pikirannya begitu. Ya itu perlu bertobat. Ya, kecuali memang Anda memang dari awal maunya one man show ya. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi sekali lagi, populer itu bukan tujuan tapi dampak. Nah, yang kedua jadi Kristuber. Pro kontra jadi Kristuber. Nah, dalam dunia Kristuber, dalam dunia pelayanan Kristen ini, saudara, semua berpikir bahwa penting sekali yang namanya partnership, sinergi, partnership yang sinergi gitu ya. Sinergi itu gabungan beberapa kekuatan sehingga menjadi kekuatan baru. Itu sinergi. Nah, dalam dunia kekristenan ini bahwa wah namanya pelayan itu bebas upload demi jiwa, bebas re-upload maksudnya. Untuk demi jiwa-jiwa yang terhilang, kan begitu pikirannya. Kemudian, wah masa strike, sesama kok di strike, ini kok duniawi sekali. Nah, dalam dunia Kristen seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya. Lo kan sesama untuk pelayanan gitu. Beda lagi dengan dunia sekuler, saudara. Sekuler itu profesional sekali. Dalam arti sekuler itu kan artinya umum ya, bukan sekedar duniawi saja ya. Mereka sangat menghargai yang namanya hak kekayaan intelektual. Prosedur yang etis itu dijaga sedemikian rupa. Dan orientasi profit, orientasi pemasuk ya dunia sekuler begitu karena tujuannya di situ. Beda sekali dengan Kristuber, saudara. Oke, sekarang pertanyaannya pro kontra etika ini adalah mana yang benar? Saya langsung kepada antara Kristuber dan juga versus sekuler. Saudara, dua-duanya benar. Tergantung cara pandang Anda. Oke? Dua-duanya benar, tergantung cara pandang Anda. Nah, saudara mau sebagai Kristuber seperti ini ya bebas, saya ambil, kamu ambil ya nggak apa-apa, terserah. Kalau saya yang di Kristuber seperti ini, tetapi yang bicara strike ini saya tidak ngomong duniawi ya. Oh duniawi gitu enggak, tapi artinya saya ada di sini, tetapi saya menghargai orang yang berprinsip sekuler ini, yang menekankan profesionalisme, prosedur, dan seterusnya. Ya betul. So itu saya kalau re-upload, saya selalu minta izin. Kalau nggak dapat, ya enggak. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan IKIM? Iman Kristen Indonesia menjawab. Ini adalah analitik baru saja saya cek, saudara. Luar biasa ya, saudara. Di 2 bulan pertama, IKIM itu capai sampai 11.000 subscribe loh. Kemudian saat ini udah 31.095. Wah itu hanya kasih karunia Tuhan, saudara. Bicara tentang di-re-upload, di IKIM itu banyak yang di-re-upload oleh channel-channel besar. Di antaranya sampai memiliki 252.000 subscribe-nya. Nah, re-upload mereka, tayangan mereka
ada sampai 164.100 tayangan. Dan rata-rata ditayangkan tuh 100% telan mentah-mentah begitu. Ini yang 6 terbesar, saudara. Oh, yang peritel-peritel itu banyak sekali, saudara. Ya, bahkan yang dipenggal-penggal itu ada semua. Itu kan ada analitik dan ada reportnya ya, saudara. Nah, IKIM banyak. Apakah Pak Heri nggak mau copy strike? Saya tidak pernah lakukan itu. Tidak pernah, saudara. Nah, itu yang mereupload bukan hanya yang Christopher loh ya. Kadrun-kadrun itu juga banyak. Bahkan mereka kejam sekali. Yang bagi saya itu maling. Maling, kenapa saya sebut maling? Mereupload, dipotong-potong, lalu dinarasikan terbalik. Ya, saya ngomong maling. Kalau yang Christopher itu kan karena merasa diberkati, maka dibagikan supaya orang lebih banyak diberkati. Itu beda, saudara. Ya, so itu kenapa saya tidak mau copy strike? Karena kecuali ya, saudara, kecuali channel Islam yang mencuri semacam itu, saudara ya, tapi dengan menarasikan terbalik, beda dengan IKIM. Kalau saya ngambil itu karena menjawab kalau ada kesalahan, gitu ya. Nah, kecuali yang channel-channel Muslim dan Kristen hater, pembenci itu, saudara. Kalau mereupload video IKIM, itu justru saya senang dan bangga. Kenapa, saudara? Satu, karena video saya menjadi berkat bagi sesama Kristober. Wah, di sana lebih besar, viewernya lebih banyak. Oh iya, pernah saya hanya 100, 200, ada 500, tetapi di Kanuru, di Jaya Inspirasi, di Pavel, di lain-lain, channel-channel besar yang saya tidak bisa sebutkan, belum lagi yang kecil-kecil itu, yang peritel-peritel itu, ada yang sampai 80.000 viewernya dari video yang sama. Di tempat saya cuma ratusan, bahkan cuma ribuan. Ya saya senang-senang aja karena jadi berkat. Wah, nanti monetasi mereka yang untung. Ya puji Tuhan, kita memberkati. Bapak nggak minta royalti. Oh, itu nanti bagiannya Tuhan lah. Ya, berilah maka kamu akan mendapat. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Setuju nggak, saudara? Loh, ada ayatnya loh. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, yang kedua, alasannya kenapa saya nggak copy strike sesama Kristober, karena pesan ilahi di video saya itu dibantu disiarkan lebih efektif di tempat yang lebih besar. Corongnya lebih banyak. Ini besar, ini kecil, ini besar, ini dan seterusnya. Wah, saya senang-senang aja. Nah, alasan ketiga, karena channel kita dibantu dipublikasikan lebih luas. Ya bangga, saudara ya. Di tempat saya cuma 5.000, di sana 30.000, ya kan sama saja pesannya lebih luas. Oke. Nah, alasannya ini loh, 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ini loh, apa? Ada keseimbangan. Oke. Apa yang ada pada saya tidak ada pada mereka, mencukupkan mereka. Apa yang nggak ada kelebihan mereka, kelebihan subscribe nggak ada pada saya. Oh, itu saling melengkapi. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Luar biasa nggak? Nah, saat ini kita belajar ya sebuah contoh teladan dari Abi Saifuddin. Ini luar biasa ini. Berapa tahun yang lalu saya dapat kiriman dari rekan Kristober. Belajar sama dia soal ini, saudara ya, ketika di-reupload. Karena beliau mengatakan ini. Tidak kedengaran suaranya, Bapak. Ya, tidak kedengaran suaranya? Sebentar ya, saya ulang. Saya sudah hampir. Oh iya. Oke, saya ulang. Baik. Nah, kita belajar dari Abi ya. Tolong kasih tahu apakah suaranya keluar atau tidak ya. Kalau tidak keluar baru kasih tahu ya. Saya nggak pernah suruh orang subscribe YouTube saya. Terserah ambil potong-potong silakan. Tetapi saya punya yang asli. Nah, ini dia. Luar biasa ya, saudara ya. Tidak pernah dia meminta subscribe, terserah, bebas, reupload, dan edit.
Nah, ini dia. Oke, menarik saudara. Ya, ada yang punya berprinsip gitu. Wah, saya nggak mau. Tetapi ya sudah, kalau memang yakin itu, bukan hanya Abi, beberapa Kristober juga begitu. Bahkan dengan bangganya, oh saya nggak pernah minta subscribe, tetapi banyak ribuan, ya puji Tuhan, baik. Tapi yang minta subscribe pun juga itu baik, karena itu juga apa namanya, dorongan dari YouTube, juga itu sah-sah saja kalau dalam rangka efektivitas efisiensi pelayanan. Ya. Aslinya ini, yaitu semua siaran Pendeta Saifuddin Ibrahim itu yang asli. Boleh diambil di YouTube Bebas saya. ya. Saya tidak pelit. Walaupun lebih banyak yang nonton video mereka daripada video channel Saifuddin Ibrahim. Tidak apa-apa. Untuk berapa channel, ribuan channel yang sudah mengambil Saifuddin Ibrahim. Tetapi ingat. Nah, ini dia ya. Luar biasa ini. Menarik sekali, saudara. Persis prinsipnya dengan saya. Kalau ada yang mereupload dan di sana lebih besar, ya puji Tuhan. Itu persis dengan alasan saya tadi ya. Saya tidak pernah akan mundur untuk membela kebenaran Injil. Nah, Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Indonesia. Iya. Indonesia. Menarik sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia berubah, Pak? Bagaimana kalau ada yang berubah? Dulu ngomong A, sekarang B. Ya, tadi tempe, sekarang tahu kan gitu misalkan ya. Oke. Bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau saya kok nggak terlalu pusing, ya sudah. Mungkin sudah ada perubahan kebijakan. Saya tidak bela. Tapi maksudnya saya menghargai orang berubah. Ya sudah. Namanya juga manusia. Kan ada lagunya juga. Memang lidah tak bertulang. Kalau lidahnya bertulang patah-patah, saudara. Ya, kenapa? Ini tadi, saudara. Saya menghargai Anda ada di posisi mana. Dari sisi Kristober, prinsip saya tadi, saudara ya, 3 hal tadi, yaitu membuat saya tenang. Mau diambil, mau diapa, sepanjang tujuannya adalah Anda merasa diberkati, lalu dibagikan. Bukan bertujuan supaya saya populer, bukan, tapi dibagikan supaya orang yang berkat ini seluas mungkin. Wah, saya malah senang. Harusnya demikian, ya. Oh, dia dapat royalti lebih banyak. Pak ini nggak minta royalti. Loh, enggak, itu prinsip memberi, saudara. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Gitu. Nggak distract, ya memang udah prinsip. Tetapi saya akan menghargai orang kalau punya prinsip yang sekuler ini. Ingat, sekuler bukan berarti dosa, tetapi umum. Ini hak kekayaan intelektual. Ya betul. Ini prosedurnya nggak etis. Ya betul. Ini profit. Ya betul. Dari sini. Ya sudah, kalau prinsipnya di sini, ya sudah. Tapi saya beda. Gitu loh. Saya di sini. Paham ya, saudara ya? Loh, tapi kok ya apakah semuanya minta izin, Pak? Enggak juga. Ada juga yang nggak minta izin. Saya nggak masalah. Ya bagi saya ya dia nggak ngerti aja prosedur yang etis kan begitu. Saya pernah ngecek loh ini video saya. Tetapi channel Kristen. Oh, tujuannya men-share. Ya sudah, saya terima aja. Malah langsung saya puji. Terima kasih sudah mereupload. Kenalan pada akhirnya. Akhirnya jadi anggota ASKRI. Ada yang begitu. Saya nggak mencak-mencak. Karena tujuannya memang bukan AdSense. Gitu. Makanya aman di hati ini. Nah, karena itu sebagai terakhir ya, kita sebagai para Kristober, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan semua untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperhatikan kita. Dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Subscribe, popularitas, dan pemasukan itu adalah upah dari kerajaan kita. Kalau kita tulus, percaya deh. Engkau tidak tulus, dengan rajin saja, sama, saudara. Engkau pun akan populer, tapi bedanya dikenan Tuhan atau tidak. Itu bedanya di situ. Tuhan memberkati. Ya luar biasa, hari ini telah hadir sahabat-sahabat saya. Ada Pak Ega Mawardin. Shalom. Shalom, Pak
Ikim, Baik, shalom Pak, puji Tuhan, senang luar bisa berjumpa biasa. kembali. Gimana Pak merespon apa yang sudah dipresentasikan dengan apa yang terjadi belakangan ini Pak, yang rame? Ya, Kalau saya juga strike per setiap hari Pak, strike bersama istri, strike. Ah, Silakan Pak. jadi dua penjelasan tadi, perbedaan yang tadi sebagai Kristuber dan sebagai YouTuber yang katakanlah yang mandiri, yang tadi disebut sebagai sekuler, memang itu kenyataan yang ada tidak bisa dipungkiri. Kita tinggal memilih kita di posisi yang mana. Ya. Kalau kita bergabung di ASKRI umpamanya, tentu ada prinsip yang baru yang ada, bukan berarti kita berbeda, kita sama di dalam programnya, tapi ada prinsip baru yang kita harus jaga. Ya, prinsip baru itu tadi apa itu? Bahwa kita merelakan hak milik kita ini menjadi milik publik, bisa diakses, bisa digunakan, bisa juga diambil untuk pelayanan karena memang itu misinya. Sehingga ketika orang terberkati, tidak rugi-rugi benar kita, tetap ada untungnya bagi kita. Mungkin ada yang lebih beruntung. Banyak orang bertobat, kalau banyak ini di pendekatan daripada pelayanan penginjilan, banyak orang yang bertobat ya lebih populer daripada yang menobatkan, yang mentobatkan orang itu. Kan bisa ini, dan itu kan kasih karunia Tuhan, bukan karena proses daripada kita sudah diberkati. Saya contoh, saya belajar dari teman-teman di IKIM, saya belajar dari ASKRI, saya ikut dari awal, tapi saya tidak mengerti itu bagaimana melakukannya. Sekarang saya sudah bisa melakukannya, kami di Mata Hati TV. Bukan saya sendiri, karena di Mata Hati TV ada tim yang mengerjakan itu. Dan terbantu dengan teman-teman memberikan informasi yang nggak ngerti jadi ngerti, jadi terberkati. Ya, cuma kan belum bisa kalau saya bisa ambil umpamanya yang dari IKIM lalu saya salurkan lagi, itu jauh lebih baik lagi karena semakin berkembang. Yang paling penting sebenarnya yang kita harus jaga adalah ketulusan kita soal itu. Tadi Pak Pendeta Ibrahim Syarifuddin Ibrahim katakan ya, tadi sudah menyampaikan, oh ini loh saya, ini yang ingin saya sampaikan, ini yang pendapat saya, tapi ketika belakangan ini muncul yang berbeda, persoalannya menjadi lain. Apakah ini dari Pak Syarifuddin Ibrahim atau ada orang lain yang menciptakan ini menjadi ini. Ya mudah-mudahan Pak Pendeta Syarifuddin Ibrahim bisa memahami kita, dan saya dengar-dengar tanggalnya batasnya besok atau 12, ya mudah-mudahan ini semua bisa diselesaikan. Teman-teman yang terkena dampak daripada copyright tadi. Yang paling akhir yang harus kita sadari di ini bahwa semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita bekerja, marilah kita melakukan segala sesuatu ini dengan ketulusan hati. Saya belajar dari teman saya di IKIM, saya belajar dari seluruh anggota ASKRI yang sudah luar biasa, ada 40, walaupun ada juga yang keluar dari perkumpulan kita. Ya kita harus tahu bahwa seleksi alam akan terus terjadi di dalam kebersamaan. Tapi sekarang udah 51 Pak. Wah, udah luar biasa 51. Semakin kita melengkapi diri kita di dalam kebersamaan, semakin kuat juga seleksinya. Ya, saya ini jangankan ASKRI yang baru berdiri, kami di Majelis Umat Kristen Indonesia yang sudah berusia 8 tahun, itu terjadi juga yang seperti itu. Tapi tidak ini bisa diatasi dengan baik. Kami masih ada sampai dengan saat ini kami syukuri itu kepada Tuhan. Demikian dulu Pak Eri. Baik. Terima kasih Pak Eka Mawardin. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi. Di sini sebelum Abu Subi ada Pak Sutrisno. Shalom Pak Sutrisno. Monitor.
Halo. Unmute, Pak. Ya, shalom. Shalom, Wah, shalom. Nah, puji Tuhan. ya, Pak Lia. Bisa- Silakan Pak Bisa Sutrisno. masuk. Iya. Silakan Untuk Pak, apakah ada pendapat? Sementara belum dulu. Oh, baik. Nanti saya ya tak dengarkan dulu. Oh, baik Pak. Baik, terima Nah, kasih. Seperti itu ya. Oke, baik. Pak Ya. Abu Subi, silakan. Shalom. Shalom. Haleluya. Itu passwordnya. Ya. Aswad. Oke, saya mau sedikit tanggapin aja benar Ya. yang dikatakan Pak Ikim ya, Pak Heri. Yuk. Jadi gini, pengalaman saya bermain YouTube ya sekian tahun ya. Pertama itu ada satu etika tidak tertulis dalam dunia per-YouTubean. Ya, betul. Ya, jadi semua YouTuber tuh tahu etika itu yang tidak tertulis. Jadi ini bukan masalah hukum, apalagi hak kekayaan intelektual Ya, segala ya. macam itu jauh. Hukum dari gini, hukum hati nurani ya. Iya, benar. Ya. Oke. Itu bukannya berlaku di Indonesia, juga di luar negeri. Jadi intinya begini, simpel Yuk. hukumnya. Sepanjang Yuk. Anda tidak menampilkan suatu copyright mark, berarti Anda membebaskan channel Anda di copy. Ya. Itu hukum pertama, Pak. Jadi kalau Anda memang tidak mau ya bahwa channel Anda di copy atau di re-upload atau apapun dipotong segala macam ya, itu Anda membebaskan orang lain mengcopy kalau Anda tidak menampilkan copyright mark. Kedua, syaratnya itu yang mengupload atau yang mengcopy motong memang harus menampilkan di layar courtesy of what? Iya. Jadi courtesy dari misalnya Harry Kim. Ya. Atau courtesy siapa yang pemilik channel aslinya. Itu umumnya sopan santunnya dan etikanya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar copy paste ya, memang harus diedit, dikasih watermark dulu atau bagaimana. Jadi makanya banyak YouTuber itu pasang copyright watermark. Ya. Dia membebaskan di copy tetapi tidak menyulitkan yang mengcopy. Ya. Ya, jadi misalnya saya mau mengcopy channelnya Pavel 88. Di channel Pavel 88 itu selalu ada copyright mark-nya. Atau saya mau mengcopy misalnya channel X gitu ya, ada memang copyright by X gitu atau courtesy of X gitu. Bahkan kalau kita mengambil musik atau YouTube atau potongan pembuka dari YouTube itu biasanya dikasih courtesy of YouTube. Begitu. Entah di description atau di layarnya, di videonya begitu. Nah, makanya sekarang YouTube itu kan menggunakan analytical. Sebelum kita bisa upload, misalnya kita bikin konten, di-upload itu pasti di analytical. Dan itu tandanya dolar kuning. Itu bukan berarti distrike, tapi itu masih dianalisa sama YouTube, apakah ada pelanggaran hak cipta atau tidak, ada kekerasan atau tidak, misalnya ada harassment, bullying atau apa, itu ada atau tidak, gitu loh. Biasanya begitu, Pak. Jadi kalau memang tidak menampilkan copyright mark, ya Anda harus ikhlas. Begitu. Kecuali kalau Anda lakukan copyright mark yang secara tegas menyatakan tidak boleh di-copy, atau Anda melakukan pemblokiran copy. Jadi yang di YouTube itu kan suka ada tombol download. Nah, itu jadi nonaktif. Tidak bisa di-download dari YouTube gitu. Mungkin pakai software pihak ketiga baru bisa begitu. Jadi ini tata aturan main ya. Kalau ada yang melanggar kemudian ngotot main copyright strike itu berarti masih abangan ini, masih baru itu, masih supir anyaran gitu loh. Tak ngerti apa-apa tapi gayanya sing paling top. Iya. Gitu. Gitu ya. Itu etika kalau para YouTuber itu seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada menang-menangan sok-sok ini punya aku, ini kan copyright bla bla bla. Kamu masuk pengadilan aja nggak bakal menang kok. Karena kamu tidak membuktikan bahwa kamu tidak mau di-copy. Iya, Jal. Tetapi gini pertanyaan saya, Pak Subi. Kalau saya
kan saya punya potensi nih Pak, apalagi kalau di Astri itu ya sekali siaran bisa 16, bahkan nanti tambah lagi bisa sampai 24 gitu. Ya. Itu saya kalau iseng Pak strike gitu Pak ya, semuanya kena Pak. Ya. Nah, apakah itu secara implisit langsung tidak langsung, apakah YouTube memberikan sarana copyright gitu Pak? Gini, bedanya di mana dengan hukum kalau kita copyright mengklaim tadi? copyright, itu memang klaim itu dilandaskan pada ini ya, pada permintaan dari owner, creator, content creatornya. Kreatornya, siapa yang duluan jadi yang bikinnya? pertama kali, karena YouTube tuh memahami siapa yang upload duluan. Dia akan melihat, gitu loh. Ya, jadi itu yang mengupload duluan tuh dianggap sebagai creator ownership-nya yang pertama. Jadi misalnya gini, saya Pak Ikim kirim ke saya masih private, jadi private publish, ya. Yang mungkin kirim linknya pakai WA yang hanya bisa saya buka lewat situ. Kemudian saya upload, kemudian mungkin 5 jam kemudian baru Pak Ikim upload punyanya Pak Ikim yang asli kan? Iya kan, pemilik asli kan Pak Ikim. Tapi karena saya duluan, YouTube akan menganggap tuh channel saya yang punya. Begitu. Ya. Tapi kalau relay agak berbeda. Tapi kalau ini content creating gitu loh. Itu di YouTube begitu. Terus yang berikutnya lagi, nah gini, misalnya tadi Pak Ikim kan bilang bahwa saya ini kan subscriber saya kecil, kemudian di-copy, di-upload oleh yang subscribernya besar. Gede, ya. Gede. Wah, dia ini sing untung. Aku nggak dapat duit. Lah, duit di sini adalah berapa subscribermu. Bukan berapa yang nonton di tempat lain. Jadi kalau memang Anda tidak mempromosikan channel Anda secara baik, tidak woro-woro istilahnya, ya channelmu tetap kecil. Dan monetisasi yang terjadi ya kecil juga. YouTube nggak peduli terhadap berapa hasilnya orang. Nggak bisa diklaim itu. Gitu loh. Nah, kalau dia main strike begitu, itu berarti ya di mata per-YouTubean itu supir anyaran, Pak. Supir anyaran sing nyalip masih ragu-ragu loh, Pak. Gitu loh. Itu. Iya, memang seperti itu, Pak. Jadi cukup fair dunianya ini, ya cukup fair. YouTube juga membuat suatu fair play sebenarnya. Ya. Jadi misalnya saya punya channel, subscribernya cuma 200, Pak Ikim 30.000. Saya bikin channel, misalnya channel A gitu ya, bikin video A. Terus Pak Ikim mengcopy saya punya. Ingat ya, channel saya 200 toh. Iya. Pak Ikim 30.000. Yang nonton banyak segala macam. Monetisasinya di tempat Pak Ikim memang ada lebih tinggi karena subscribernya Pak Ikim itu lebih tinggi daripada saya. Ya. Jadi betul. kalau tempat Pak Ikim dapat 100.000, mungkin saya cuma dapat Rp500. Dan itu nggak boleh protes. Ya. Ya salah sendiri kenapa channel saya cuma 200. Itu nggak boleh menyalahkan yang besar. Kemudian kalau ya sudah saya copy strike, nggak boleh di copy. Saya tetap menyiarkan channel saya yang cuma 200. Ya sudah, sumber hidupnya yang monetisasimu 200, nggak bakal nambah. Gitu loh. Iya. Subscribermu cuma 200, yang nonton mungkin cuma 20 orang, itu mau dapat dari mana, Pak? Iya. Sementara yang punya channel 30.000, dia bisa bikin konten yang lain. Dan dia akan dapat monetisasi lebih karena dia punya subscriber 30.000. Gitu loh, Pak. Jadi nggak ada kaitan di sini di copy strike dengan alasan karena duit monetisasinya itu mengalir ke yang ngopi. Itu nggak ada cerita begitu. Semua semata-mata dari berapa subscriber kamu, berapa yang nonton. Iya. Dan kreativitas ya, Pak ya. Iya, subscriber belum tentu nonton, Pak. Ingat betul. Subscriber belum tentu nonton. Yang dinilai adalah yang nonton. Iya. Lebih dari 10 detik. Kemudian skip iklannya.
Kalau kan ada tuh video will return in 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya orang-orang kan main skip karena malas. Itu adalah apa ya? Pemasukan monetisasi buat creator. Gitu, Pak. Jadi kalau skip iklan ya pasti dapatnya dikit gitu loh. Iya. Makanya Nah, kita ini juga ini ya, apa nasihat jeda ya. iklannya di mana. Jadi pada menit keberapakah iklan itu kita ingin tampilkan. Itu di YouTube ada aturannya. Iya. Kalau kita bebaskan YouTube yang melakukan lagi pas ngomong seru-seru tiba-tiba iklan, itu bisa terjadi. Ya. Begitu. Jadi kalau saya ngomong terus terang dalam kasusnya Pak Abi ini ya, itu semua channel Christuber ini tidak mengcopy YouTube-nya Syarifuddin Ibrahim ini, monetisasi Syarifuddin Pak Abi ini nggak bakal naik. Nggak bakalan, karena subscribernya berapa, nontonnya berapa. Subscriber misalnya 100.000, yang nonton cuma 300, ya 300 itu yang termonetisasi. Ya. Bukan 10.000, ilmunya gitu. Gitu Pak Ikim. Iya. Betul. Dan juga kan begini ya, dalam hal ini kita mesti bijaksana ya, jangan asal hantam kromo, pukul rata semua, karena ada rekan kita yang ngomong langsung dengan saya bahwa di dia itu yang nonton cuma 100 viewer Pak, karena channel kecil. Lah itu kan itu apa Pak, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya royaltinya nggak ada gitu. Tapi ada keuntungannya Pak. Ya. Itu apa? Makanya kebanyakan dikasih kayak apa ya, semacam watermark supaya orang tahu channelnya. Dia merasa tertarik dan orang tuh tahu kalau ini uploading. Tahu. Dia akan cari channel sumbernya. Ya. Biasanya satu etika ditulis di description, like and subscribe channel misalnya dari Ikim. Karena saya mengcopy dari tempatnya Hari Ikim. Ya. Itu biasanya begitu. Itu etik Tapi kalau unggah-ungguhnya. ada orang apalagi mengenal orang-orang yang mengcopy kemudian main Counter Strike begitu, terus terang itu tidak beretika. Malah yang strike itu yang nggak beretika gitu maksudnya. Iya, betul. Karena dia bisa saja menghubungi, tolong kamu turunkan videonya, saya nggak mau. Gampang kan? Bukan main hantam kromo seperti itu orang nggak beretika. Jangan bilang bahwa yang mengcopy tidak beretika. Salah. Kenapa tidak put mark di situ kalau nggak boleh di-copy? Karena kalau tidak ada mark itu berarti public domain. Bebas buat umum. Ingat, ada public domain, ada private domain. Itu aturan YouTube. Nah, kalau misalnya tiba-tiba main sikat strike begitu dengan copyright bla bla bla, mau masuk pengadilan apapun ya diketawain. Apalagi sebelumnya ngomong silakan ambil Pak. Iya, term of description di Google itu menjelaskan itu secara terperinci dan itu bisa membantah klaimnya. Klaim hukum bisa terbantahkan di situ. Itu ada semua di apa tuh term and condition-nya. Waktu kita mendaftar YouTube kan ada tuh legal agreement segala macam kan kita suruh yes. Pernah dibaca nggak? Ya. Biasanya main skip aja. Oke. Dianggap setuju. Jadi kalau misalnya ada kemudian si Pak Abi melakukan tindakan hukum, dibalikin aja dengan term of condition itu terbantahkan semua. Terbantahkan semua. Mana buktinya adalah ada semacam copyright mark, nggak ada. Ada nggak apa tuh waktu penayangan itu dengan copyright anti copying? Ada nggak? Nggak ada. Itu berarti public domain. You nggak bisa klaim kalau ada yang mengcopy. Kalau misalnya sudah ada itu kemudian mengcopy, baru itu bisa dilakukan, dikatakan pelanggaran hak cipta. Baru bisa disebut pencuri ya? Ya, atau disebut pencuri, gitu loh. Nah ini kalau kasus begini sama aja. Nah, apalagi Pak Abi saya tahu videonya itu. Kalau dia bilang mempersilahkan, memotong, mengcopy, mengupload, mengini, bla bla bla, saya juga masih nyimpen kok itu videonya itu. Silahkan.
untuk menyebarkan kabar gembira, kabar baik, bla bla Ya. bla dan seterusnya. Ini ceritanya kita rame-rame diundang pesta, ngono. Tapi bar mangan dibilang Tapi- maling, Kon bayar. kon bayar gitu. Itu. Kapok wes. Duwe etika sopo iki gitu loh. Gitu. Aku kapok nek diundang. Iya, Nah, kapok kemudian- kapan gitu loh. Ada sebuah pertanyaan tetapi juga sebuah kecurigaan terhadap saya ini, Pak Abu dan Pak Ega. Kenapa? Kenapa, Kan Pak? banyak yang kena strike nih. Ya. Lalu kenapa Ikim tidak kena strike? Tolong jelaskan. Nah, gini, strike itu bisa walaupun ada permintaan strike, Ah, belum tentu sebuah video itu hmm, akan di-strike hmm, karena tinggal kemiripannya. Berapa persen kemiripannya dari yang diklaim itu. Jadi strike ini kalau tidak ada resolving, sebenarnya paling gampang apa? Banding ke YouTube, tunjukkan videonya Abi. Beres. Ya. Membuktikan. Baik, saya mau jawab yang itu tadi ya, Pak Abu. Kenapa saya tidak kena strike? Tetapi saya nonton film Shrek. Kita cek ya di sini ya. Wedi mbak sampean jenenge. Sama saya. Jadi begini loh, saya juga nggak ngerti. Coba cek ini Ikim ya. Ini luar biasa loh Pak. Saya ini juga ada yang menghujat, ada yang mau bilang lapor segala macam. Kenapa saya berprinsip ya saya senang dan bahagia. Kenapa? Justru itu promo gratis. Lihat loh, dalam waktu berapa hari ini naik 300 subscribe Pak. Bayangkan kalau itu jemaat Pak. Iya. Dalam waktu Satu gereja itu Pak. Satu gereja itu. bisa membangun gedung gereja. Iya, satu gereja dalam satu kebaktian loh 300 orang. Iya. Gitu loh. Ini sekarang udah 331.100. Iya. Biasa. Maka dari itu ya silakan, ayo hujat, ayo silakan ngomongin. Malah orang, kenapa prinsip saya santai aja? Karena ini public domain. Asal sesama Kristuber. Saya tidak suka dan saya tidak mengizinkan karena ini memang privasi saya ya. Kalau yang Muslim ngambil, motong-motong lalu dinarasikan kebalik Pak. Nah, itu langsung copy strike Pak. Ya itu iya karena Bisa. salah, nggak sekedar ini kan. Nah itu beda. Oke, saya nggak ngomong itu. Bagi yang mencurigai, kenapa kok Ikim nggak kena? Coba cek aja ini Ikim, lalu di sini ya gambar apa ini pembesar ini tulis saja Saifuddin. Nah, klik. Nah, saya bersama beliau itu hanya satu kali ini Pak, yang ini. Astaga, Kristen mencuri Roh Kudus dari Al-Quran. Kami pernah posisinya Abi kita undang, Pak. Posisinya Abi kita undang. Nah, sebentar ya, iklannya bukan dia ya. Posisinya dia adalah kita undang untuk jadi pembicara di Ikim kala itu. Itu Januari 2001 ya, bersama sahabat saya Hind yang dari Australia. Wah, nonton banyak Pak, 30.800 sekian tayang. Tapi ini posisinya beliau adalah tamunya saya. Beda, ini bukan re-upload, beda. Makanya sekali lagi ya, kalau Anda cek cuma itu saya bersama Saifuddin Ibrahim. Saya tidak ngerti kok nggak pernah saya ingin mere-upload video-videonya dia. Nah, sekarang gini Pak Ikim. Yuk. Itu sama Pak Saifuddin di-upload nggak video itu? Saya nggak pernah ngecek, Pak. Nah, kalau tidak di-upload, berarti Anda owner kreatornya. Saya bisa strike ya, Pak ya? Bisa. Tapi bisa percayalah, banget, Pak. Saya tidak akan men-strike. Karena itu saya kalau berpikir mau itu tegas-tegasan ya. Ya. Gitu loh. Bisa, Saya Pak. Tapi saya sarankan satu lagi buat kawan-kawan Kristuber ya. Saya kan sering nonton nih banyak yang sudah hariran. Jadi yang sudah ditampilkan di YouTube bukan waktu live-nya. Tolong diatur kapan iklan tuh muncul. Jadi Anda bisa ngatur sebenarnya. Sekalipun sudah ini Pak ya, udah jalan iklan udah. Iya, waktu Anda Anda premiering itu kan sebenarnya Anda bisa hold dulu sebentar, masuk sebagai private ini ya, private jadi bukan public ya, tapi private dulu.
ada edit-edit, mungkin thumbnailnya Anda ganti atau bagaimana. Soalnya sayangnya kok thumbnail itu podo kabeh, Pak, untuk acara itu. Ya kan, jadi nggak ketahuan ini punya siapa, Pak. Kecuali baca deskripsi. Thumbnailnya diubah sedikit. Kemudian Anda atur iklan waktu awal tuh bagaimana. Kemudian tengah-tengah iklan tuh bagaimana. Anda selipkan mungkin satu short video 5 detik untuk sebagai pemisah waktu, penjeda waktu. Nah itu tempatnya iklan gitu loh Bu. Gitu tempatnya iklan gitu. Jadi enak, orang nonton tuh enak gitu loh. Nggak lagi ini wow, lagi ribut debat tiba-tiba Shopee gitu. 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 Iya gitu loh. Jadi nyebelin kan gitu loh. Gitu. Jadi agak sedikit punya kreativitas lah Ya, gitu ya, loh. ya, itu memang kelas khusus nanti Pak Suki. Iya gitu Ya, loh. memang itu perlu belajar. Oke, saya kembali ke Pak Ega. Pak Ega gimana Pak Ega? Dari pembicaraan kita. Kalau ini tadi banyak teknis ya, tetapi kembali lagi ke soal etika nih Pak. Yang teknis tadi dari Pak Subi itu luar biasa. Ini menambah pengetahuan, menambah kemampuan, dan menuntun untuk harus belajar. Kalau tidak ketinggalan. Nah, bisa kena tepu-tepu. Nah, kembali kepada ini tadi soal etika tadi. Saya sih hanya melihat bahwa sepanjang proses itu dilakukan dengan benar dan tidak ada larangan juga untuk pemilih konten yang sebenarnya, itu tidak akan menjadi persoalan. Nah, yang kedua, bahwa tujuan kita di Kristuber ini adalah memenangkan jiwa-jiwa, menginformasikan tentang hal-hal yang baik. Semakin banyak berkembang itu semakin baik. Memang ada kaitan tadi mengenai penghasilan. Penghasilan itu kan bukan tujuan, benar tadi yang dikatakan. Ketika awal-awal didirikan, ASKRI umpamanya ya, negeri ini tidak pernah berbicara soal masalah itu. Masalah uangnya nanti bagaimana? Apakah kita bisa bagi-bagi bersama? Tidak pernah. Nah, ketika kita tidak membicarakan itu, ya mari kita bebaskan saja sepanjang hak intelektualnya juga kita hormati orang lain. Izin itu juga baguslah kalau disampaikan. Tapi sepanjang tadi dari Pak Subinga mengatakan belum ada pelarangan, ya barangkali pembicaraan damai kalau ada seperti yang terjadi sekarang ini kan ada persoalan. Pembicaraan damai itu yang diefektifkan. Itu ini. Yang paling akhir yang harus kita sadari bersama bahwa kalaupun ada persoalan-persoalan yang sifatnya di dalam teknis, jangan menjadi persoalan pribadi. Sehingga timbul serang-menyerang. Ini kan yang terjadi terakhir kan ada serang-menyerang. Framing, membuat ini yang tadinya tidak pernah dipikirkan bahwa ini loh kita siarkan ini untuk menghajar ini, tidak pernah dipikirkan. Malah dibelokkan menjadi ini itu sudah penyerangan pribadi itu. Itu yang kita hindarkan di ASKRI, kita mengharap tidak terjadi itu. Dan kita membudayakan itu sehingga setiap orang yang melihat kita belajar tentang lah ini loh, setidaknya ada panduan lah untuk ASKRI aman Pak, dijamin aman. Yang paling akhir kekompakan selalu kita jaga, membicarakan jauh lebih enak membicarakan secara terbuka daripada kita langsung menyalahkan hanya karena ini langsung menjadi protes menjadi kebencian, udah itu saling bertolak belakang. Yang satu keluar, yang satu ini hanya karena salah omong aja. Padahal kan itu kan bisa terselesaikan, kepala dingin sedikit lah. Mundur selangkah untuk maju jauh lebih baik lagi. Betul. Ya memang disayangkan ya, dalam hal ini malah ada pihak-pihak ketiga ini ya Kristuber sendiri pada akhirnya malah mengobok-ngobok, malah saling menyerang, saling menghakimi, saling ngancam. Bagaimana ini Subi? Kalau di ASKRI itu bukan YouTube ya. Waktu lalu kan sempat ya Pak Ega, supaya ada uang nanti bikin YouTube sendiri. Setelah ditimbang-timbang lagi, saya usulkan sudah ASKRI bukan YouTube,
Karena apa? Kalau masih kecil ya nggak dipublis. Nanti kalau tiba-tiba gede, nah itu siapa yang punya? Siapa yang ini? Bisa saja. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa ini hanya wadah saja, wadah untuk para Krisuber untuk ngumpul bersatu, memberitakan dan mempopulerkan kebenaran, begitu ya. Mobil ini malah bukannya mengadem-ademkan, malah ini menjadi trending topik yang sangat menarik, gitu. Itu buat saya sebuah kejahatan ya. Kalau berprinsip kayak sekuler itu bad news is good news dalam dunia media ya. Kalau berita-berita yang buruk itu adalah berita yang baik karena apa? Rating naik, AdSense naik gitu. Nah kalau Anda suka dengan channel-channel yang isinya cuma hajar hantam segala macam tanpa data, tanpa fakta, langsung aja menghakimi gitu. Terus Anda sukanya yang begini dianggap sebagai suara kebenaran. Menurut saya ya sudah level Anda di situ gitu. Kan sayang ya, sayang gitu. Nah, dalam hal ini, bagaimana menurut Pak Subi nanti ya, saya juga tetap menghimbau, walaupun public domain, tetapi jangan lupa, misalkan sebuah live talk show yang dikeluarkan oleh Matahati TV, biar bagaimana itu adalah kreatornya, dan dia punya hak intelektual, sekalipun secara legalitas di atas kertas itu ya belum ada, tapi paling tidak hanya menghargai, Bu ya, kasih tahu, memberitahu. Saya pernah loh Pak Subi, sampai saya ngirim surat loh. Ya pokoknya apologis terkenal loh. Saya maksud saya gini, ini bagus, saya mau apapun yang kamu keluarkan tuh bagus, bisa nggak? Ini satu kali saya minta izin, nanti mana yang saya pilih yang bagus? Enggak, dia maunya satu-satu. Aduh, saya ribet ya sudah. Tapi itu pun satu pun dia nggak ngizinkan, ya sudah. Ya saya nggak mau lakukan. Nggak pernah saya upload saya ini sampai sekarang. Tetapi ada juga yang saya ini Kristen, saya udah tampilkan dulu. Akhirnya saya belum minta izin. Saya segera kalau punya WA-nya saya langsung WA, kalau enggak ya saya bagaimana caranya? Biasanya saya di live chat izin reupload. Rata-rata tidak pernah ditolak. Rata-rata malah senang gitu Pak. Betul. Malah senang, 100% saya tidak ditolak loh. Malah senang. Karena channelnya makin terkenal. Ya, betul. Channel makin terkenal itu dengan reupload. Itu salah satu cara untuk mengkampanyekan channel kita, Pak. Betul. Itu salah satu cara. Memang tidak langsung kelihatan. Ya. Jadi pernah ada yang tanya sama saya, Pak, ini saya ikut live bareng. Wah, yang tempatnya Pak Ikim yang nonton 3.000 orang, tapi tempat saya yang nonton cuma 50. Misalnya. Ya. Loh, nggak masalah, toh kamu itu kan channelmu kan ikut disiarkan sama yang lain, ya, namamu betul. ada, itu satu. Betul. Mungkin tidak langsung kelihatan sekarang, tapi lihat aja 2 bulan lagi, naik langsung, percaya deh. Betul. Gitu. Nah, sopan santunnya, biasanya kalau kita tidak tahu kepada siapa kita harus minta izin, di kolom deskripsi tampilkan courtesy of siapa. Gitu loh. Ya. Terus kasih tambahan, apabila nggak setuju, tolong hubungi siapa gitu loh. Email aja, email pengaduan gitu loh. Misalnya customer service @ikim.heri.com misalnya gitu loh. Itu silakan protes kalau mau ya memprotes itu gitu loh. Tapi pengalaman saya nggak pernah diprotes Pak. Ya memang, karena orang tuh malah lebih Pak, maaf, satu kali ada lagu Garuda Pancasila, saya ngambil karena ditulis bebas ambil gitu ya. Tiba-tiba saya mendapatkan info lah, bukan teguran tapi permintaan. Kalau upload mohon dikasih sumber dari mana. Langsung saya kasih. Ya itu courtesy-nya. Courtesy ya. Walaupun tapi kan gini, ngapain kita debat? Iya, betul. Karena saya berpikir gini, loh ini lagu Garuda Pancasila kan bukan punyamu. Lagi pula video-video potongan-potongan paskibraka segala macam itu kan bukan karyamu, potongan ribut bisa. Tapi untuk apa? Kan gitu. Betul ya? Iya, kan itu sopan santun lah. Sopan santun aja. Akhirnya saya kasih tahu sumbernya di deskripsi. Nggak masalah.
Jadi Begitu. jadi simpelnya memang kita juga punya kesantunan ya kalau kita re-upload punyanya orang lain, yaitu dengan cara kita ya secara langsung maupun tidak langsung minta izin, itu paling baik. Tapi kalau tidak, dan sebaiknya ditaruh di deskripsi atau di mark-nya video itu, courtesy of siapa gitu. Jadi memang harus sedikit kreatif gitu loh Pak. Terus kedua, ada cara lain ya, yaitu bahwa video tersebut jangan full screen. Jadi screen-nya kecil ya. Misalnya video wawancara itu screen kecil kan nggak masalah, yang penting kan suaranya. Nah itu jadi kira-kira besarnya gambar itu tidak lebih dari 60% layar. Itu masih dianggap boleh. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan tidak nonstop tetapi menghentikan sementara, memberi komentari gitu, itu boleh. Karena statusnya kita itu bukan mengcopy tapi sebagai komentator, itu juga boleh. Jadi banyak cara kok. Kalau dibaca di term of condition YouTube tuh ada semua. Banyak. Dan itu ada bahasa Indonesianya. Dan itu kalau temporer sebab ada tuh gugatan dari salah satu YouTuber terkenal Indonesia, dia gagal. Copy strike dibantah, naik banding, dia gagal. Oh gitu. Acaranya masukkan ke pengadilan juga gagal. Karena adanya term of condition YouTube yang tidak dia penuhi. Jadi dia membuat video dia itu yang di YouTube sebagai public domain. Ya itu goblok gitu loh. Seperti yang Anda ceritakan tadi ya. Iya betul. Ada YouTuber terkenal, bukan bukan yang YouTuber. subscribernya sampai 6 juta itu loh. Gitu. Ya, jadi yang Anda katakan tadi benar ya, karena saya agak ragu-ragu tadi Pak Subi, masa sih? Tapi kok bisa strike, itu kan hanya sebuah sistem sistem mesinnya saja ya, tapi bukan pada legalitasnya ya. Iya. Jadi di legalitasnya itu jadi cukup pintar kok. Jadi analisa YouTube itu cukup pintar untuk menganalisa suatu video baik perkataan. Tapi gini Pak Abu, menurut Anda strike-nya Abi ini yang kena strike itu bisa nggak menolaknya gitu loh? Ya bisa saja banding ya. Nah, sekarang kalau misalkan dimintai royalti itu gimana? Lah, sekarang video awalnya ada nggak untuk copyright markingnya? Itu satu, ya. Kalau tidak ada ya sulit, Pak. Nggak punya hak untuk minta copyright ya? Royalti ya? Berat sekali urusannya. Tapi kalau sudah kayak gitu ngapain sih upload lagi punya dia? Ya itu akhirnya rugi sendiri ya. Iya rugi sendiri. Kenapa? Nggak ada lagi yang mempromosikan channelnya. Ya, silakan puas dengan monetisasi dengan subscriber yang sekarang. Sudah nggak ada lagi yang, karena Pak Abi ini naik ini juga gara-gara banyak urusan dengan di re-upload. Subscribernya naik. Gitu. Karena orang akan tertarik, Syarifudin Ibrahim itu siapa? Dicari namanya di YouTube. Pakai YouTube langsung pengennya langsung ke sumbernya biasanya ke sumbernya mungkin dia punya video-video lain gitu. Contoh ya Pak ya, contoh Kanuru, Pavel, terus siapa lagi teman-teman Askri ya. Saya ini Sofiatul debat dengan siapa? Sofiatul sedang jelaskan ini. Ada loh ketidakpuasan, bukan berarti jelek ya. Ketika saya nonton ini Sofiatul, tapi kok ini ada Al-Hayat, ternyata re-upload. Saya cenderung pengen langsung lihat sumbernya. Iya, betul. Begitu lihat, Al-Hayat, Ibu Sofiatul ternyata. Saya belum subscribe. Saya subscribe, Pak. Iya. Dan itu yang terjadi di IKIM loh, Pak. Iya. Baik itu, sorry Pak. Baik itu orang re-upload atau siaran bareng, atau ada orang yang bahkan yang pihak non-Kristen yang memotong-motong, menarasikan yang salah bahkan jahat. Akhirnya orang ngecek loh di IKIM loh kok beda dengan dia gitu loh. Ini yang salah ya, yang di luar Kristen ya. Loh kok beda? Ini naik loh Pak. Setiap kali ada yang mengobok-ngobok gitu ya, bahkan ngancam-ngancam malah naik.
Iya, Maka dari itu marilah kepadaku, silakan di-reupload kan gitu. betul. Jadi Terutama gini, yang Kristuber. Pak. Ya, silakan Jadi, Pak. jadi gini, kalau kita misalnya kita punya channel, yang paling efektif adalah kita di-reupload. Itu paling efektif untuk menaikkan dengan cepat. Ya, karena mempromosikan channel itu sangat sulit, Pak, sebenarnya. Ya, Pak Heri lagi mute ya? Ya, ya. Suara nggak Oke. keluar. Ya. Jadi memang itu adalah satu berkat sebenarnya. Nah, Betul. sekarang saya mau ngomong dari segi kekristenan dengan masalah Abi ini. Ya, saya tuh punya satu perumpamaan ilmu God. Ilmu God. Ilmu God. God, sungai kecil loh, kali depan rumah itu loh. Ya, soalnya God Parit. itu kan Godnya Jawa atau Godnya orang. Ya, parit lah, parit. Oh. Sekarang parit saya itu banyak airnya tapi tak bendung. Kira-kira apa yang terjadi? Ngobler, Pak. Mambu, bau, ya kan? Sarang penyakit segala macam. Tapi kalau di parit itu airnya lancar, kira-kira sehat nggak? Ya, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau air pun mengalir, kelihatannya mengalir aja, cuman lewat, kira-kira pinggiran paritnya itu basah nggak, Pak? Ya, ya. Nah, Betul. jadi kalau kita memberkati, kita juga terberkati. Setuju. Itu maknanya, gitu loh. Tuh, Pak. Tuh. Jadi kalau namanya mau men-strike video yang sudah mempromosikan suatu channel, sudah ngebantuin, sudah juga memberikan kabar baik, kemudian di copyright strike, itu supir anyaran. Dan Supir kapok baru. semua, Pak. Kapok semua, takut. Kapok semua, nggak bergaul. bakalan lagi mau nyentuh. Ngapain daripada bikin problem kan? Kristuber kan juga banyak ide-ide yang sangat bagus. Kreatif, ya. Kreatif, gitu loh. Gitu. Ya. Tapi ini sebuah pelajaran yang baik ya, saudara. Ada tergantung Kristubernya sendiri sih, Pak. Contoh kembali lagi ya sebelum ke Pak Ega. Kreativitas. Jadi termasuk ini loh, Anda ada di mana gitu loh. Saya katakan Anda yang berprinsip sekuler atau yang Kristuber tulen gini, yang mana dua-duanya ya nggak salah sih, Pak. Betul nggak, Pak? Oh, ini kekayaan intelektual. Monetisasi kok sebenarnya. Iya. Kan gini, Pak. Kan? Ini kan benar juga. Oh, ini kan hak intelektual. Aku yang begini, aku ini. Ya betul gitu kan. Ini kan profit saya. Ya betul gitu kan. Cuma kan kalau kita sebagai kedudukanmu sebagai apa? Orang sekuler atau sebagai Kristuber? Kalau Kristuber itu berbagi kepada sesama loh ya. Ya. Terus ya membebaskan untuk diupload karena itu public domain tadi seperti Subi tadi dikatakan, wah itu luar biasa public domain karena kita tidak punya copyright kan gitu. Iya, tidak ada tandanya. Ya, nah kalau men-strike itu, waduh, ini beda loh dengan yang sekuler loh. Akhirnya kita sama dengan mereka. Nah, itu dia. Jangan lupa. Dan ini yang paling yang saya ulangi lagi. Misalnya gini, Pak Ikim punya yang content creator, ya. Pak Ikim subscribernya 5.000. Kemudian saya subscribernya misalnya 200.000. Kemudian si B 300.000. Kemudian si C 100.000. Terus Pak Ikim men-strike saya punya si B dan si C. Monetisasi saya itu bukan berarti pindah ke tempat Anda, Pak. Ya Anda akan puas dengan subscriber Anda yang nonton berapa. Jadi bukan di sini nggak ada namanya perampokan atau penipuan, nggak ada. Nggak ada. Itu masing-masing channelmu tuh yang nonton channelmu berapa. Kalau channelmu menyenangkan orang, mereka akan nunggu loncengnya pasti ditekan. Gitu. Jadi nggak bakal terus dibalikin. Oh jadi karena itu nanti monetisasinya saya, si B dan si C itu akan lari ke channelnya Pak Ikim. Nggak bakalan. Dari mana hitungannya? Hitungannya adalah viewernya kok sama monetisasi iklan. Gitu. Baik. Jadi ini yang disalah sangka oleh beberapa orang di pihaknya Abi. Supir anyaran Pak itu adminnya itu atau manajer. Cuma ya
Cuma ya lucu ya Kita kalau hargai saja. ya saya kan mengatakan ya nggak salah, ya oke lah. Tapi kan Kita ya hargai jangan ketidaktahuannya. Udah gitu ya aja, Pak. ketidaktahuannya. Cuma ya itu tadi sayang nanti akhirnya you jadi one man Ya show, sendirian. Ya udah, ditinggalkan ditinggal. banyak teman kan sayang ya. Iya, betul. Gitu ya. Dan untuk rekan-rekan Christuber yang mereupload video-video saya jamin tidak akan saya strike. Iya, benar. Saya jamin. Tetapi kalau Anda mereupload, lalu ada loh Pak yang mereupload saya padahal dia sesama percaya Tuhan Yesus, tetapi menarasikan, memutarbalikkan, bahkan mengatakan saya penghujat dari denominasinya, gini. Saya punya kalau saya mau saya strike juga habis tuh Pak. Bisa, iya bisa. Cuma tapi ya sayang justru dia ngomongin kita malah orang ke tempat aslinya. Penasaran Pak. Loh, ini Pak Jenderal kok malah dikata-katain gini, pada akhirnya banyak yang nelpon saya loh. Wah Pak, saya nggak suka kok diomongin begitu. Ya nggak apa-apa Pak, terima kasih. Iya. Akhirnya kan orang ngelihat mutu dari pembicaraan. Pak Abi ngelihat sendiri ya, luar biasa. Nah gini Pak Ikim, satu lagi tambahan ya terakhir. Pak, boleh tahan dulu? Tahan dulu, tidak lama. Pak Ega, kayaknya pengen nyampaikan sesuatu karena senyum-senyum sendiri. Jangan tertawa sendiri Pak. Ya, ketika Ikim mengatakan bahwa begini tadi pengalaman itu kan jadi heboh juga kemarin dulu itu. Mengalami ya. Pengalaman itu. Saya juga belajar dari pengalaman itu. Oh begitu ya, kita udah seiring, sejalan, saling mendukung, kok terbalik menyerang. Ada apa ini? Apa pembagian rezeki yang tidak merata? Padahal rezekinya nggak ada yang dibagi, gitu kan? Ada. Itu satu. Hal yang bagi ini, angin Pak, ini kan, ya, yang tadi kembali ke prinsip tadi, apa yang umum dilakukan di sekuler umpamanya, itu sudah benar. Nah, kita Kristober juga sudah benar. Kita masuk ke ranah sekuler juga sudah benar, karena memang ini cuma nurani kita aja. Gimana hati kita? Sejauh mana kan hati kita memilih? Tidak ada yang salah. Tapi penjelasan yang diberikan oleh Pak Subi tadi tidak ada pengaruhnya. Kalau memang tidak ada pengaruhnya, ngapain kita ribut? Penghasilan tidak berubah, gitu ya. Kalau dari penjelasan itu, untuk apa kita ribut? Gitu ininya kan. Nah, pemasukan atau apapun namanya. Bahkan tadi saya lihat seakan-akan tadi semakin dipopulerkan dengan persahabatan itu, saling mendukung itu. Dan saya merasakan itu, saya baru memulai, tapi ya pelan-pelan menanjak, berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ke depan akan lebih baik. Siapkan konten yang baik, kan itu aja. Terima kasih Bapak, kembali. Baik, bagian akhir ya. Terima kasih. Pak Abu, silakan tadi. Lanjutkan. Oke, jadi begini, ini yang terakhir ya. Ada yang perlu diperhatikan mengenai upload, re-upload segala macam. Itu adalah kualitas video dan audio. Ya, jadi ini tergantung daripada berapa bandwidth yang kita punya waktu re-upload. Ya, misalnya gini, Pak Ikim, kebetulan nih Pak Ikim kan sugih ceritanya ya. Amin. Nah, nggak apa-apa. Ya. Walaupun cuma ceritanya kan saya amin kan. Ceritanya gitu loh ya. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita suka bercanda kok Pak. Gitu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ceritanya Pak Amin ini sugih banget pokoknya sampai itu yang tersedia bandwidthnya sampai 50 apa 100 Mbps gitu loh. Wancang banget. Jadi bisa video aslinya itu 4K. Atau 1080p. Wah, pokoknya bening banget. Gitu. Bening sekali. Ya. Tetapi yang re-upload itu, dia mungkin punya cuman pakai HP yang menggeh-menggeh internetnya. 3 Mbps. Ngos-ngosan. Itu ya bukan HP yang ini ya, HP yang hidup segan mati tak mau. Ya itu kebetulan sinyalnya nggak bagus. Oh iya, betul. Maka yang dia re-upload itu langsung terdegradasi videonya. Jadi 480, makanya buram. Gitu. Nah, kalau begitu ada orang buram, langsung dia mencari video aslinya yang lebih enak ditonton. Betul.
itu sering terjadi juga gitu loh. Ya. Gitu. Kenapa saya bilang tadi formatnya itu jangan sampai full layar. Itu adalah untuk membantu bandwidth-nya tadi. Yang bandwidth pas-pasan, mungkin sinyalnya nggak bagus di tempat dia berada, itu sehingga videonya tidak terlalu berat gitu loh. Kalau tadinya channel stereo dirubah jadi mono, itu lebih ringan gitu loh. Kalau samplingnya 48.000 kHz ya dirubah jadi mungkin 32.000 atau 16.000 Hz mono, itu lebih ringan bandwidth-nya. Jadi videonya itu lebih terjaga di kualitasnya gitu. Itu salah satu triknya, Pak. Ya, itu tips-tipsnya ya. Baik, Iya, baik. betul. Jadi saudara, pembicaraan hari ini adalah kita belajar ya soal strike men-strike. Jangan lupa jaga pertemanan. Amsal 17 ayat 17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seperti itu. Dan perlu belajar lebih lagi. Kalau kita seorang Kristuber, maka biarlah kita saling mendukung satu dengan yang lain, tapi bukan berarti saya melegalkan segala cara. Itu beda. Kalau pilihan saya adalah pilihan yang tadi, saya senang kalau di re-upload sama sesama Kristuber, mau full, mau potong-potong, mau apa, sepanjang itu adalah Anda diberkati dan membagikan berkat, itu saya senang dan bangga, gitu Pak. Oke. Terus yang kedua, kalau gara-gara itu viewer Anda, subscriber Anda bertambah dan Anda monetasinya juga bertambah di tempat Anda, saya juga senang. Kenapa? Dengan demikian saya jadi berkat di sana. Ini saya nggak ngomong asal bukan jeplak pakai dengkul saya loh ya, karena sudah ngalami itu udah prinsip hidup. Jadi tergantung prinsip ya Pak Eka dan Pak Abu ya. Jadi saya malah senang berbagi gitu loh. Loh ada seorang yang profesional, kalau Pak nggak rugi, nggak, saya nggak merasa rugi. Soal prinsip pribadi gitu loh. Tetapi kalau itu jadi mata pencarian, ribut saya, Pak, strike gitu. Terus kemudian kenapa saya tidak mau men-strike? Karena dua alasan itu, kembali lagi ke poin 1 dan 2. Tapi itu prinsip pribadi. Tetapi kalau Anda prinsipnya adalah ini profesional, hak kekayaan intelektual, ya itu betul ya. Sudah kalau itu pilihanmu, ya sudah, saya tidak akan berani mengambil punyamu. Yang lain-lain juga akan tak kasih tahu, jangan ambil dia. Oh, tapi dibolehkan loh. Iya, tapi tunggu begitu gede kamu di strike, jebret. Itu gaya sekuler loh, Pak Abu. Ada loh yang gaya sekuler begitu loh. Jadi ketika sorry Pak, tidak lama Pak. Jadi gini, ada cara sekuler yang jahat, di re-upload dia biarin Pak. Dia biarin gede, terus dia hitung-hitungan, oh dia udah dapat sekian, langsung di strike, jebret. Strike ada beberapa jebret. Oke. Saya minta royalti. Kalau enggak ini. Oh sudah, kartu trufnya ada pada dia. Ada pada dia. Saya pernah dengar strategi ini di sekuler, Pak. Ya. Saya pernah dengar di sekuler. Ya, salah satunya adalah channel apa itu, Pak ya? 55 itu, Pak. Yang dia cuma ngambil video-video, cuma menjelaskan, akhirnya kan dirubah nama channelnya itu. Oh, gede, Pak, dia. Indonesia, Pak. Ternyata ada yang dari luar itu dia biarin Pak, dia ambil terus, dibiarin. Begitu dia udah tahu gede, langsung strike, jebret. Jadi salah apa? Saya pernah dengar itu, tapi saya lupa channelnya. Ya, gede Pak. Sampai itu 10 juta itu. Iya. Subscribernya. Ya betul. Nah ya. itu cara sekuler. Apakah kita seperti itu? Enggak. Silakan Pak. Ya, jadi gini, ya untuk keamanan, ya. Karena mengacu saja pada term of condition dari Google YouTube ya. Jadi pasanglah copyright-nya yang siapa yang punya itu di kolom deskripsi. Courtesy-nya siapa, baik itu video maupun lagu. Pak Abu, courtesy itu perlu minta izin dulu atau ambil, tapi karena kita tidak bisa mengkontak dia, kita kasih courtesy gitu. Jadi gini. Apakah harus kontak dulu? Kita bisa kontak dulu, bisa enggak. Courtesy itu adalah cara kita memberitahu bahwa kita itu menghargai hak cipta dia. Ya. Jadi kalau kita sudah
minta izin, biasanya pakai email atau apa, email tuh kita simpan, Pak. Jadi dia nggak Iya. bisa kalau men-strike tuh email tuh sebagai bukti loh. Saya udah dapat izin gitu loh. Iya. Ya kan? Kayak tadi saya katakan videonya Abi itu yang memperbolehkan potong sana potong sini, upload sepuasnya. Ya, itu saya masih ada videonya. Itu bisa digunakan untuk banding. Bisa digunakan gitu loh. Ya sudah, nggak tahu, itu tergantung dari YouTube-nya ya. Tapi kalau misalnya kejadian kayak gini sebaiknya pasang aja copyright siapa ini videonya, dari siapa. Mau Ya. pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jawa ya silakan. Boleh. Yang penting kasih YouTube tahu ini pinter kok. videonya Mata Hati gitu ya, Iya, supaya Mata Hati tidak mata-mata lalu strike. Iya, terus sakit hati gitu loh. Iya. Iya kan? Udah memata-matai kemudian sakit hati Sakit gitu loh. hati, ternyata nggak berhasil, minta Nanti Pak royalti. Ega berubah namanya jadi Pak Wega gitu loh. Ada W-nya. Gitu. Gitu. Bercanda-bercanda ini ya. Itu saja sudah cukup sebenarnya ya. Betul, jadi ingat aja, pasti. YouTube ini adalah platform terbuka pada prinsipnya itu. Bukan platform tertutup. Jadi hak kita itu longgar di situ. Sangat longgar gitu loh ya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa kita itu seperti mengcopy film produsennya siapa, misalnya dari Marvel kita copy, ya itu habis kita. Tapi kalau dari YouTube itu platform terbuka, ingat baik-baik itu. Kalau nggak bisa menerima keterbukaan, jangan main YouTube. Itu prinsipnya gitu loh. Ya, woro-woro aja di radio kalau perlu. Model zaman dulu gitu loh Pak. Jadi intinya gitu, kita hargai yang punya, kita menampilkan courtesy of what gitu loh. Ya, ini Pak Abu, maaf. Ada juga Christopher ini juga perlu bertobat, perlu berubah. Ini video orang, walaupun orang itu nggak masalah, tetapi dia tutup dengan frame bingkai 9 rupa sehingga ketutup semua gitu loh. Logonya ditutupin, seterusnya. Itu kan kurang sopan ya Pak. Dia mau menciptakan kesan bahwa itu produk dia, itu ada. Jujur, ada begitu. Dulu saya punya potensi begitu Pak. Iya, nah itu baru mencuri. Walaupun yang kita ambil nggak masalah, boleh. Tapi kita tutup sedemikian rupa seolah-olah karya kita bertobat dah. Jangan seperti itu. Iya. Nggak menghargai. Begini Pak Ikim, mencuri tanpa ketahuan tetap mencuri Pak. Betul. Itu aja. Jadi kita harus punya kekayaan hati. Walaupun permisi mencuri juga ya Pak ya. Permisi ya tak ambil, tapi itu dikirim sebuah rupa sehingga dia nggak kita promosikan. Itu kan tidak sopan ya. Jadi jangan malas menulis deskripsinya, jangan malas. Terutama lagu, karena YouTube itu sangat peka terhadap lagu. Waduh, iya betul Pak. Ya, sangat peka. Jadi tulislah itu sumber lagunya apa, no copyright. Itu tuliskan, cantumkan di situ kalau memang Anda yakin bahwa itu Anda ambil dari tempat yang no copyright. Itu ya biasanya. Tapi kalau no copyright atau free download ya biar nggak kita tulis ya nggak masalah sih Pak. Sebaiknya ditulis Pak, karena kalau perlu sumbernya itu yang alamat link tempat Anda download itu diambil, ditulis. Jadi YouTube bisa ngecek bahwa ini betul-betul free copyright. Ya, Oke Pak Abu, tahan dulu. Pak Ega, apakah Anda ada berkat khusus pengetahuan atau apa dari pembicaraan ini, terutama info-info dari Pak Subi? Shalom Pak Garda Teologi, selamat datang. Tapi silakan Pak Ega dulu. Memang dari segi ini kan Pak Subi ini kan bicara soal teknis yang sama sekali asing bagi saya tadinya. Iya betul. Saya bergelut di organisasi, ya biasanya undang-undang yang saya tahu. Ini kan bukan lagi ini soal aturan-aturan, memang saya ini, tapi yang ini tadi asing sama sekali. Ya. Tetapi Bapak mendapatkan sesuatu, begini ternyata. Ini pembelajaran yang luar biasa. Dan karena Bapak kan sekarang main semua. YouTube nih. Ya. Awas. Nanti saya strike Bapak ya. Iya Pak, demikian Pak. Luar biasa. Baik. Oke, ini udah pada bagian akhir, tapi masuk Garda Teologi. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Mungkin sudah mengikuti terlebih dahulu, atau bagaimana? Ya, shalom Pak Heri semua. Shalom. Baik.
Ya, ini bahas soal para Kristuber yang kena strike ya Pak Heri. Soalnya tadi Ya. saya nggak full, ya ini juga sudah dibahas oleh beberapa channel dan ya tetap kalau soal judulnya ya memang tepat ya, memang ini jadi komoditas juga di Ya. kalangan YouTuber, terutama soal kasusnya Pak KC ini ya. Soal Pak KC ini kan kita ingin fokus begitu dengan Ya. kasusnya beliau ya, tidak diributkan soal strike YouTube ini. Namun memang teman-teman ini kena dampak ini karena Pak Saifuddin Ibrahim melakukan strike ya. Lalu ya itu tadi kita sudah melakukan upaya-upaya dari pihak Askri juga sudah kirim surat ya kepada Bapak Abi Saifuddin Ibrahim dan juga teman-teman yang lain juga merupakan upaya di belakang layar juga sudah dilakukan. Namun kita belum tahu ini infonya seperti apa. Apakah sudah ada info? Terakhir Pak, terakhir di grup ada informasi ada 13 channel yang sudah dibuka Pak. Oh, cuma yang tapi kan itu dibuka sekarang, nggak langsung sekarang ya Pak Subi, 1 atau 2 hari baru terbuka. Cuma kita doakan ya, terutama channel Kanuru, karena deadline-nya channel Kanuru kan tanggal 12. Kalau ini tanggal berapa ya? Dibuka sekarang, ya semoga sebelum tanggal 12 sudah terbuka. Kalau tidak, habis dia. Iya, betul Pak. Kasihan, jadi itu juga 200.000 lebih, hampir 300.000 ya beliau subscribernya. Itu silakan, juga Pak. Jadi penekanan dari teman-teman yang lain tadi Pak soal channelnya Kanuru ini kan ini luar biasa memang subscribernya maupun juga channel-channel yang lain. Memang ada channel yang sebanyak sebanyak Kanuru juga kena strike, cuman dia baru peringatannya cuman 90 hari. Ya mudah-mudahan walaupun begitu juga tetap dibuka ya sama Abi karena ini berpotensi juga ke arah sana nantinya. Jadi ya saya berharap walaupun channel itu misalnya dianggap baru sekali ya tetap harus dibuka, dan juga kita sebagai Kristuber ini ya Pak Heri harus saling mensupport satu dengan yang lain. Dengan live ini ya teman-teman yang mungkin juga ini ya ikut menyiarkan juga maupun penontonnya harus memahami bahwa kondisi ini sudah gawat misalnya soal strike ini, makanya tidak mungkin dinaikkan secara ucuk-ucuk langsung dinaikkan begitu, karena ini melalui pertimbangan yang matang begitu dan tidak serta-merta kita ingin menyalahkan Abi Saifuddin ya, tapi kejadian ini sudah terjadi dan sudah ada channel-channel yang kena dampaknya ya. Jadi mudah-mudahan ini channel-channel para Kristuber ini bisa diamankan dulu karena fokus kita ke situ dulu, lalu nanti kita lebih fokus kepada materi yang sedang diperbincangkan soal Bapak Muhammad Kece, dan sudah ada juga tadi kunjungan dari para pengacara ya Pak Heri ya betul ada Pak Muhammad Kece. Kita percayakan kepada para lawyernya, jadi jangan ada keraguan dulu meskipun ada selentingan di luar meragukan seperti itu ya. Saya tetap berpegang teguh untuk saat ini percaya dengan para pengacara yang sedang berusaha karena mereka memang tahu sendiri bagaimana cara penanganan soal kasus Pak Muhammad Kece ini. Ini menjadi konsen juga karena ini berkaitan juga ini karena lagi bahas-bahas Pak Kece, teman-teman yang lain kena strike begitu. Jadi memang ada korelasi dari apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain. Cuman memang saya masih yakin dan percaya teman-teman yang lain ini ada kerinduan begitu Pak Heri untuk memang untuk bersama-sama dengan teman-teman Kristuber menyiarkan soal Pak KC ini dalam rangka mensupport begitu, mensupport bukan karena ada selentingan tuduhan bahwa ingin hanya mencari monetisasi dan macam-macam kan, tapi memang itu tidak bisa dinafikan ya bahwa memang ada yang seperti itu di dalam YouTube karena itu sarana yang disiapkan YouTube. Namun tidak di situ fokusnya, kepada fokus kita bersama-sama saat ini ya itu balik lagi ke kasusnya Pak KC. Jadi ketika kena seperti ini kan konsentrasi kita jadi terpecah ini Pak Heri antara betul. membahas tentang Pak KC dan juga tentang strike YouTube ini. Nah ini menurut saya cukup tidak kondusif nantinya ketika teman-teman yang lain ini ada yang harus menutup channel ya. Jadi
seperti Kanuru ini saya lebih prioritaskan bukan hanya karena channel besar ya, tapi memang konten beliau ini cukup menarik begitu bagi pasar penonton yang memang dari kalangan kita, dan dia juga ikut menyuarakan bahkan juga menaikkan seorang Saifuddin Ibrahim. Jadi memang pandangan teman-teman yang sudah membahas terkait dengan hal ini memang ada relevansi dan juga logis begitu. Dan untuk mungkin yang ada selentingan pengaruh-pengaruh dari luar ya, saya pikir Abi sangat cerdas lah supaya menghindari bisikan-bisikan seperti itu, lebih baik dihindari, karena memang lebih baik kita kembali kepada kerjasama ataupun teamwork begitu dari para Kristuber ini, karena kita masih sangat berharap dengan Abi Saifuddin Ibrahim ini, karena banyak hal yang memang hadir dari seorang Saifuddin Ibrahim. Namun dalam hal soal apa yang dibahas pada malam hari ini juga menjadi konsen saya pribadi, karena kita ini ternyata halangannya begitu banyak ya. Dan juga soal profesionalisme dalam pelayanan juga ini berpengaruh sekali dengan apa yang dibahas pada malam ini ya. Jadi apakah pure nantinya pelayanan atau ada unsur tertentu nanti yang berpengaruh di sini, dan soal bisnis di balik tipuan ya, di balik tipuan pelayanan YouTube ini, supaya tidak seperti itu sentimen di masyarakat ataupun umat Kristen pada umumnya ya, bahwa kita hanya berfokus kepada bisnis di balik pelayanan atau segala macam. Maka kita perlu mengklarifikasi di sini ya, bahwa sebenarnya memang soal adanya misalnya soal bonus misalnya ataupun hal-hal berkaitan dengan monetisasi itu disiapkan oleh YouTube sendiri sebagai suatu aplikasi yang memang memadai untuk menjadi komoditas baru begitu ya, untuk mungkin men-share berita atau semacamnya. Jadi tidak untuk memang komoditas untuk bisnis begitu ya. Jadi saya pikir Abi Saifuddin Ibrahim dalam hal ini ya cuman salah paham ataupun salah dalam menangkap informasi begitu Pak Heri. Jadi mungkin setelah dipikirkan nanti akan ada kemajuan yang lebih besar begitu. Dan buat teman-teman, kita tetap utamakan kasih, sukacita dan damai sejahtera, karena itu yang paling utama. Bagaimana kita melakukan pelayanan kalau kita tidak mengampuni atau mengasihi saudara kita, walaupun memang tercipta ya suasana yang dinamakan friksi di sini, tapi saya masih berharap Pak Saifuddin ini mendengarkan suara-suara dari para Kristuber ya, untuk tidak menjadikan ini sebagai suatu sekedar komoditi untuk dibisniskan, tapi memang pure dalam pelayanan beliau selama ini betul-betul kita bisa melihat ya. Dan kita juga sebagai Kristuber ini tetap bersatu begitu ya, jangan tercerai-berai, walaupun memang banyak sekali tantangannya ini, berbeda pendapat, berbeda pandangan, banyak sekali juga friksinya, tapi kita tetap satu visi, yaitu membela sesuatu yang benar begitu. Artinya bahwa pembelaan itu bukan membela agama atau membela Tuhan ya, tapi dalam hal mengcounter semua apapun yang berasal dari seberang misalnya ya Pak Eri. Jadi banyak sekali tuduhan-tuduhan, tudingan, fitnah dan lain-lain, itu misinformasi, itulah yang kita luruskan di channel-channel Kristuber. Kira-kira seperti itu Pak Heri. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, inilah menjadi pembelajaran yang baik. Jadi saudara, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit ya. Wah, itu dari mana saya tidak tahu. Yang jelas itu kitab Subi 1 ayat 17 gitu ya. Kalau tidak salah. Dalam kondisi begini yang saya sayangkan itu ada pihak-pihak justru ngompor-ngomporin Pak Ega. Satu kali sebagai closing statement Pak Ega ya, apa nasihat Bapak dalam kondisi begini kok ya ada juga yang malah wah dikit-dikit asumsi, sikat semua, dan bahkan memaksakan kehendak gitu ya, sampai kan orang itu punya hak juga mau jawab atau tidak, ada hal yang
terutama di bidang hukum ya Pak ya. Bapak kan juga ngerti juga dalam hal itu. Ada hal yang tidak bisa saya buka. Ya itu kan tidak bisa dipaksakan. Ketika nggak mau dibuka, malah difitnah macam-macam gitu. Nah, inti pertanyaan saya dan termasuk permohonan silahkan Bapak closing statement adalah kondisi begini ada yang ngompor-ngomporin. Nah, sekarang apa nasihat Bapak untuk kita semua? Christopher, silakan Pak Ega. Yang pertama dulu, karena saya ini bergelut dalam bidang organisasi dan itu sangat lama khusus untuk organisasi Kristen, saya berharap bahwa organisasi Kristen itu secara umum semakin banyak, semakin baik. Untuk Kristober, maka kita juga harus sama berprinsip. Semakin banyak Kristober, itu semakin baik. Membunuh salah satu, itu kerugian besar dari kita. Oleh karena itu, maka harusnya dan harapan bahwa kita tetap akan mendukung satu dengan yang lain, terlepas kepentingan masing-masing ada, atau berbeda atau sama, tetapi jangan sampai mencelakakan, mematikan yang sudah ada, karena membangun dari awal itu sangat sulit. Saya mengatakan itu. Nah, akhir kata bahwa untuk kita anggota ASKRI, ya kita tetap solid untuk terus berjuang bersama dan lebih lagi untuk menyatukan prinsip kita yang sama itu satu iman, satu tujuan. Sehingga langkah kita jelas ke depan, saling mendukung dan mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah kita anut selama ini. Demikian saja Pak Eri. Baik. Luar biasa. Sebelum ke Pak Subi, ini ada Pak Hari. Shalom Pak Hari. Shalom Pak, apa kabar? Baik, sahabat lama kita. Aduh, apa kabar Pak? Bapak ada di planet mana ini? Apa respon Bapak nih Pak? Satu kali closing statement. Silakan. Halo Pak Heri. Ini kurang stabil Pak, itu sambungannya. Oh, unstabil. Oke. Tetapi sudah ngikutin ya tadi ya. Iya. Oke, baik Pak. Ada yang mau disampaikan mumpung stabil ini? Oh, unstabil. Iya. Iya, tetap berjuang dalam jalurnya Pak. Karena ya, kalau betul. sekarang, karena gini aja kita ngikutin apa yang jadi pengalaman para pemimpin dunia atau omongan Eleanor Roosevelt. Dia bilang kita lanjutkan orang ngoceh, kita tidak lanjutkan orang juga ngoceh gitu loh. Jadi mau tidak mau Bapak harus tetap berjalan dalam jalur relnya gitu ya, cita-citanya itu bahwa suatu hari ke depan nanti akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang bermanfaat gitu loh. Setuju. Jadi kalau berhenti sekarang itu mubazir gitu loh. Upaya-upaya yang sudah dilakukan jadinya mubazir. Labrak aja sampai jadi gitu loh Pak. Baik. Itu aja Pak. Oh. Iya Pak, jadi nanti hasil akan ketahuan di akhir Pak, bukan di depan Pak. Di gangguan tuh selalu di depan, bukan di akhir Pak. Selalu ada. Baik. Oke, terima kasih Pak. Abu silakan sebagai penutup. Tadi saya kasih clue-nya. Dalam kondisi gini kok ya ada yang ngobok-ngobok, malah seperti sekuler murni gitu loh. Bad news is good news gitu. Nggak bisa membedakan ini perlu dipublik atau tidak gitu Pak. Monggo Pak. Ya, kalau menurut saya ya sebenarnya nggak lebih dari kesombongan iman, kesombongan rohani yang mengalahkan akal sehat. Ya, jadi yang penting merasa bahwa ini punya saya, kemudian orang lain kok menikmati. Padahal orang lain menikmati atau tidak, yang punya saya ini nggak akan berubah. Nggak nambah rotinya. Itu. Jadi seakan-akan jadi kesannya seperti keirian. Itu keirian itu jauh dari kekristenan. Menurut saya begitu. Ini kita ngomong Kristen awam ya sehari-hari ya. Nah kita diajarkan untuk tidak mempunyai iri hati. Kita harus selalu memberkati, menjadi berkat buat banyak orang. Karena dengan cara itulah kita akan terberkati. Itulah ilmu parit yang tadi saya bilang. Ya kan Pak? Melu basah gitu loh. Basah. Ya kan? Berarti ada sebagian berkat itu yang ternikmati juga gitu loh. Tapi sehat gitu. Jadi buat
Kristuber itu saya sarankan juga harus cermat ya, kalau kita mengupload atau mengcopy atau memotong-motong itu tolong juga harus hargai yang punya, yang creator pertamanya siapa itu tolong dihargai juga begitu ya. Kalau memang yang bersangkutan tidak setuju ya Anda harus legowo, harus terima bahwa yang punya memang nggak kasih izin gitu loh. Iya. Ya sudah Ya, itu hak prinsip simpel kayak saya gitu loh. Kamu nggak setuju, Iya. ya nggak apa-apa. Narasumber satu-satunya kan bukan kamu, masih banyak yang lain. Gitu Betul, aja kok repot gitu loh. Nggak usah tersinggung juga gitu loh. Iya, betul. Terus? Gitu Pak. Ya. Ya udah gitu aja dari saya. Oke, baik. Semoga Kristuber itu makin pintar, makin hebat kontennya ya. Sumbernya itu makin banyak ya, lebih kreatif gitu sehingga makin jaya. Sehingga apapun berkat yang didapatkan dari YouTube itu juga bisa berguna untuk sebagai pelayanan. Itu dari saya, Pak. Baik, gitu. baik. 2035. Oke, sebagai penutup dari saya, saudara-saudara ya, jangan lupa saya mereview sejenak. Jadi mau sekuler atau yang full rohani atau full rohana ya tergantung pilihan Anda, dua-duanya tidak salah, tetapi jangan lupa ya, ini ya, sinergi itu penting, saling berbagi, bebas re-upload itu ya bagus ya demi jiwa-jiwa. Kalau strike ya pikir-pikirlah, kan sayang itu membunuh diri sendiri sebetulnya, karena kita ini dalam dunia pelayanan, karena akhirnya nanti ditinggalkan teman-teman, akhirnya jadi cerita loh, dulu kamu ngomong A sekarang B gitu. Walaupun perubahan Anda dengan prinsip-prinsip sekuler ini yang profesional itu bagus lah. Dunia Kristen juga perlu belajar menghargai hak kekayaan intelektual, prosedur yang etis, lalu profit. Ya sudah, kalau memang mata pencarian, saya tidak menghujat kalau ada Kristuber, Kristen pelayanan, tetapi ternyata YouTube-nya itu memang dia hari-hari kalau akhirnya jadi mata pencarian. Ya sudah. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan ada orang memberitakan Injil karena iri, karena perut, karena apa? Paulus mengatakan, aku tidak mengapa, biar bagaimana Kristus diberitakan, aku tidak masalah. Sehingga kita tidak ribut dengan saling menghujat, jadi santai gitu. Apakah berarti motivasi yang salah saya diamkan? Enggak juga. Kalau saya tahu motivasinya salah, pasti saya akan ngasih tahu. Gitu. Tapi kalau tidak tahu, ya kita jangan berasumsi yang sok tahu, kan begitu. Hidup itu tenang gitu loh, santai gitu, saudara. Jangan sampai jadi Kristuber nggak ngerti apa-apa, kamu nun jauh di sana, hakimi orang, wah ini, aduh, nanti saudara salah kaprah kabeh gitu loh, saudara. Saudara ada di mana? Di sini. Tapi jangan lupa ya, saudara, walaupun demikian di Kristen itu kita harus saling berbagi, saling mengisi satu yang lain, tetapi jangan lupa courtesy ya, sopan santun itu penting, kasih tahulah bahwa sumbernya di sini, itu nggak apa-apa gitu ya, itu baik. Dan juga dalam perkara ini saudara, jangan lupa, jangan terlalu cepat menghakimi satu dengan yang lain, tetapi juga kita semua harus sadar, jangan kebanyakan bicara, karena Amsal 10 ayat 19 di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Saya berharap dalam perkara ini, masalah MKC, kalau Anda nggak tahu soal ranah hukum, jangan sok-sokan lah. Kan firman Tuhan juga mengatakan berlagak tahu, jangan berlagak tahu. Apalagi Anda bukan orang hukum. Apalagi yang Anda kritiki itu, Anda nggak kenal. Ini ada di Bandung, sementara ada di Gunung Kidul, nggak pernah ketemu, hanya lihat YouTube, hanya lihat dari pembicaranya Anda udah hakimi. Waduh, salah kaprah saudara ya. Kemudian saudara-saudara, dalam perkara ini ya, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Itu ya. Apalagi nggak ada hubungannya, hati-hati loh, jangan sampai ini strategi setan. Akhirnya kita diputar-putar di lingkaran setan supaya lupa dengan perjuangan yang sangat penting menegakkan keadilan di negeri ini. Momentumnya MKC.
Jangan sampai, saudara. Nah, penutup dari saya adalah Kisah Rasul ini menarik nih. Kenapa saya kok tidak masalah kalau saya di video-video saya di-reupload oleh Christuber, tapi bukan hater ya, saudara. Bukan para pembenci ya. Ini. Mari sebagai anak Tuhan, jangan lupa teologi tinju. Pak Subi tahu teologi tinju? Ini teologi tinju. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah, nah ini dia, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini teologi tinju. Dalam pertandingan tinju, saudara, ya, dalam pertandingan tinju lebih berbahagia banyak memberi daripada menerima. Kalau menerima KO. Sama dalam dunia per-YouTubean ini. Di-reupload, oh silahkan gitu. Anda menang, silahkan gitu. Tetapi kalau tidak bawa sini, wah itu teologi tinju kena gebuk terus KO, saudara. Ayo, mestinya malah bangga, tetapi juga perhatian yang lain, jangan lupa etika, unggah-ungguh ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, terima kasih Pak Ega, Pak Hari, Pak Abu, Garda Teologi, dan semuanya yang hadir. Hari ini kita di relay oleh 16 channel anggota ASKRI. Ya, beberapa titip tadi bahwa minta direpresentasikan saja karena ini sangat sensitif sekali, Pak Abu. Rekan-rekan, terutama yang kena strike itu sensitif sekali tadi. Saya juga pernah mengalami kesedihan itu kok. Tapi ya harus tetap kuat. Ya tetap kuat. Ternyata yang diberikan setelah itu lebih baik kok. Percaya saja. Ya, pasti Tuhan atur. Baik, Yudi, terima kasih. Monitor, siap-siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk Abi Saifuddin dan tim adminnya. Kami minta semakin Kau berikan roh kebijaksanaan di dalam nama Yesus, supaya ini jadi pengalaman yang bagus. Tuhan tolong supaya berkenan beliau dengan kerendahan hati mencabut kembali strike-nya kepada rekan-rekan Christuber, dan ini menjadi pembelajaran yang baik sekalipun apapun yang terjadi, supaya setiap kami hati-hati, tidak sembarangan reupload, bahkan sekalipun dapat izin pun selalu konfirmasi kembali. Tolong Tuhan kasih karunia-Mu supaya nama-Mu tetap dimuliakan. Isu-isu yang berseliweran kami minta kasih karunia-Mu menjamah, dan rekan-rekan kami yang kena strike, terutama yang YouTuber besar, supaya berikan damai sejahtera-Mu, tetap kasih, tetap mengamputi, dan melangkah lagi dengan lebih baik. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa untuk Pak MKC. Sekali lagi juga mohon Tuhan supaya perjuangannya tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, setiap kami Engkau berkati. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sudah broadcast. Iya, Yudi broadcast ya. Ya Pak. Baik. Tuhan berkati. Gimana kabarnya Pak Eri? Terima kasih.